Guys, ini menakutkan dan bahaya banget ini. Kalau sampai kebijakan student loan atau pinjol dari pemerintah untuk mahasiswa sampai gol, bagi gue ini cuma memvalidasi kalau pemerintah pengen rakyatnya terus bodoh supaya bisa dikibul-kibulin terus. Jadi belakangan panas lagi nih usulan dari pemerintah tentang student loan. Mulai dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pejabat-pejabat OJK, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, sampai bank-bank yang ada di Indonesia. Semuanya pada kompak. Ditambah udah ada buzzer dan penggiringan opini bahwa biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal, solusinya adalah student loan. Gila, ini PSM banget ini propagandanya. Coba kita bahas ya, apa itu student loan dan kenapa ini berbahaya dan harus ditolak. Kalau kata Cambridge Dictionary, intinya adalah skema pembayaran dari mahasiswa boleh minjem uang ke bank untuk bayar kuliah. Dan nantinya kalau mereka lulus harus balikin uang itu ke bank dan tentu aja ada bunga cicilan bank. Dan ini kan sebenarnya pinjol aja definisi sederhananya. Negara-negara kayak Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris udah menerapkan duluan nih kebijakan student loan. Dan kebijakan ini terbukti kebijakan yang gagal dan juga tidak adil. Dan kalau udah ada kebijakan yang keliru, kenapa pemerintah kita harus mencontoh kebijakan kayak gitu? Aneh banget. Jadi cerita tentang alumni sana yang gagal bayar, terlilit hutang, susah beli rumah, susah berkeluarga, bahkan sampai depresi, itu bisa aja terjadi di mayoritas pemuda Indonesia kelak kalau student loan sampai terjadi. Di luar itu, kenapa perlu kita tolak student loan? Nomor satu adalah menihilkan peran negara. APBN kita untuk pendidikan itu 665 triliun bos. Dengan dana sebanyak itu, pemerintah masih pelit sama rakyatnya sendiri soal pendidikan, buset deh. Mending bubarin aja itu pemerintah dan negara. Dua, menambah beban untuk orang tua dan juga siswa. Student loan hanya akan menjadi spiral pembiayaan yang tidak berujung. Lo gak akan pernah bisa jadi kaya, karena selama lo hidup dan kerja, nantinya lo cuma akan fokus ngebalikin duit kepada bank atau kepada negara. Ketiga, kampus nantinya cuma akan melihat mahasiswa sebagai customer atau sebagai nasabah bahkan, bukan sebagai insan intelektual yang harus dirawat daya kritisnya. Dan ini akan membuat mahasiswa kita pengen cepat-cepat lulus aja bawaannya, karena pengen cepat-cepat bisa bayar hutang. 4. Melanggengkan budaya transaksional. Ibarat zaman kolonial dulu nih teman-teman, yang orang dikuliahin cuman buat jadi pegawainya penjajah. Sama di kita juga, akan ada suatu mazhab di mana orang kuliah tuh cuman buat jadi tenaga murah dan tenaga kerja pasar bebas. Intinya kebijakan student loan adalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Gue tuh heran banget kenapa sih pemerintah itu pelit banget sama rakyat urusan pendidikan. Giliran buat proyek-proyek oligarki, sure. Giliran buat IKN, sure. Artinya kan kelihatan kayak pemerintah tuh pengen melanggengkan kebodohan yang ada di masyarakat. Udah gitu statement pemerintah juga menurut gue nire-empatik banget gitu loh. Bilang kalau misalnya UKT itu naik cuman buat maba, emang ntar maba gak jadi mahasiswa lama gitu. Udah gitu bilang pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Aduh bos, yang tersier itu bikin rumah-rumah mewah buat pejabat di IKN sana itu tersier. Bukannya buat kuliahin anak bangsa, gimana sih? Capek gue. Joget aja kita joget.